Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, teman-teman semua di mana saja berada? Sampurasun. Apa kabar warga Jabar, warga Los Angeles pada khususnya dan umumnya warga Amerika Serikat ya, yang alhamdulillah kebetulan Allah sedang mengizinkan saya tinggal di Los Angeles ya. Oke, untuk video kali ini di sore hari ya, mulai 21 jam lagi ini mau maghrib ya, on the way pulang ke rumah. Saya lihat di masjid atau beberapa hari ini bertemu dengan banyak orang dari Indonesia, baik itu student atau orang-orang yang mau pindah tinggal di Amerika ya. Mereka banyak bertanya tentang banyak hal ya, karena mungkin mereka tahu karena saya sudah tinggal di sini sekitar 30 tahunan ya. Oke, sebetulnya saya sudah pernah buat video tentang tips hidup di Amerika, tapi tidak ada salahnya saya update lagi ya, mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi begini ya, teman-teman semua yang saya cintai ya, teman-teman dari Indonesia, tips hidup di Amerika ala Arif Road Adventure ya. Sebagai seorang muslim ya, tapi tidak apa-apa walaupun Anda tidak seorang muslim ya, bisa menyimak juga ya. Jadi tips hidup di Amerika ala saya pribadi, pengalaman saya tinggal di Amerika ya, plus saya sebagai seorang muslim ya. Satu ya, bila ingin merantau ya, umumnya di mana saja Anda merantau, khususnya di Amerika ini ya, apapun alasannya, pertama kali kalau Anda seorang muslim, niatkan karena Allah Ta'ala ya. Karena Allah Ta'ala saya niat hijrah ke Amerika untuk tinggal atau sekolah ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi menjaga agama dan keselamatan ya, agar setiap langkah kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang berikutnya tadi berapa? 1, 2, 3 ya. Punya misi ya, dan percaya diri ya. Jangan malas-malasan ya. Di Amerika ini boleh malas-malasan setelah kita bekerja keras ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat, tolonglah ya, pandai-pandailah Anda bergaul ya dengan orang bule dan juga dengan orang-orang komunitas Indonesia juga ya. Kemudian kelima, jangan lupa sholat 5 waktu, dan juga jangan tinggalkan Jumatan kalau bisa ya. Ya, saya pun setelah beberapa tahun baru bisa rutin bisa Jumatan ya. Terutama bagi laki-laki, walaupun di sini wanita juga dipersilakan untuk bisa sholat Jumat ya. Dan kalau bisa carilah tempat tinggal yang dekat masjid ya, kalau bisa ya. Kemudian yang keenam, mandiri ya. Mandiri tapi juga pandai bersosialisasi ya. Kemudian yang ketujuh ya, fisik kita juga harus dijaga ya, dengan olahraga ya. Paling murah itu ya jogging ya, jalan kaki ya. Itu untuk fisik, dan untuk mental, untuk rohani sebagai seorang muslim kita bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa ke masjid untuk tafakur atau sholat subuh ya. Jangan lupa sholat subuh kalau memang kebetulan Anda dekat dengan masjid ya, sholat subuh berjamaah ya. Kemudian yang kedelapan, diusahakan ya, jangan mudah tersinggung ya, mesti tangguh ya. Kalau bahasa Sundanya itu jangan
belikan jangan pundungan ya. Jangan belikan jangan pundungan ya, hampir mirip-mirip ya. Apa tuh istilahnya, memang sulit ya, bagi saya sendiri itu sulit ya untuk tidak mudah tersinggung, tapi usahakan hindari perselisihan guys ya. Dan hindari sesuatu atau apa saja yang berhubungan dengan hukum di Los Angeles atau di Amerika ini ya. Hindari ya. Walaupun Anda benar, kalau Anda teruskan bisa physically, bisa berantem misalnya begitu, atau bermusuhan terus-terusan gitu ya. Lebih baik kita minta maaf, hindari perselisihan guys ya. Berat sekali memang, saya mengalami itu ya. Kemudian kita ya mesti sabar ya, mesti sabar ya. Berarti juga kita harus mampu untuk menahan diri dari amarah ya, dari kesedihan, dari segala bentuk kesulitan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar guys ya, mencakup ketabahan, keteguhan hati, dan menghadapi ujian hidup serta menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridho ya. Sabar juga tetap taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan meskipun dalam keadaan sulit guys. Karena di Amerika ini alkohol gampang, narkoba gampang, apa tuh ganja itu apa namanya tuh yang di sini dilegalkan, gampang, tokonya banyak di sini ya. Kemudian kali lagi kita ya akan mengalami beberapa fase biasanya ya, dan saya sendiri mengalami yang namanya culture shock. Dulu 30 tahun lalu sosmed tidak semasif sekarang. Jadi kita betul-betul buta, tidak ada siapa-siapa di sini. Ada teman pun waktu itu yang dituju tidak ada, dan akhirnya bertemu dengan teman yang baru ketemu di sini yang akhirnya sampai sekarang menjadi saudara ya. Nah, culture shock itu butuh beberapa bulan atau tahun ya. Tapi saya rasa untuk anak-anak zaman sekarang ya, sosmed yang sudah sangat modern sekali, kita melihat keadaan luar negeri itu dari sosmed ya. Jadi mungkin culture shocknya bisa sedikit saja, tidak begitu kuat, atau mungkin tidak sama sekali. Dan setelah kita beberapa tahun di sini guys ya, kita mesti hati-hati. Karena biasanya, termasuk saya, itu biasanya kena yang namanya mentally down ya. Mentally down atau nervous breakdown atau mental distress, intense emotional ya, emotional that make it difficult to individual to function normally, karena capek dengan rutinitas di Amerika ya. Jadi kita tuh nggak tahu, bingung aja gitu, capek ya. Nah, makanya kita harus pandai-pandai bersosialisasi ya. Kalau seorang muslim berzikir, sholat jangan lupa 5 waktu, dan sholat Jumat dan sholat-sholat lainnya ya, itu membantu sekali ya. Itu untuk spiritualnya, dan untuk fisiknya kita bisa main jogging ya, banyak main keluar di sini, walaupun harus mengeluarkan biaya ya. Begitulah ya, kalau orang boleh gitu kalau main vacation ya. Kalau kita terus, saya mengalami itu setelah beberapa tahun ya, mungkin setelah 20 tahun tuh saya 3 bulan itu mentally distress kalau kena mentally down, nervous breakdown ya, intense emotional, bingung. Waktu itu saya sudah nikah, sudah punya anak 2 atau 3 kalau nggak salah itu ya. Istri pun bingung ya. Ya saya juga bingung. Nah, obatnya ternyata ya dekat dengan Allah guys ya. Dekat dengan masjid, pandai bersosialisasi. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata yang tidak kurang baik ya. Semoga teman-teman semua sehat walafiat lahir dan batin, panjang umur yang barokah, rezeki yang berlimpah. Sampurasun, sampai ketemu lagi di video saya yang lain guys ya. Mangga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.